Semua penjahat HAM setelah mengaku dimaafkan dengan syarat mereka tidak boleh ikut pemerintahan baru. Dan itu sukses di Afrika Selatan. Di kita bukan hanya dimaafkan di masa lalu, malah nyapres, didukung bulanan. Banyak orang itu yang menjelek-jelekan Pak Prabowo itu melihat masa lalu. Bukan hanya hari ini ya, melihat masa lalu Prabowo begini. Jadi memori mereka berhenti di tahun 98. Memori mereka nggak mereka lanjutkan sampai hari ini tuh. Ini taruhlah Anda mengungkit dosa Pak Prabowo, mengait-kaitkan hilangnya beberapa orang dengan Prabowo, yang menurut pengakuan Prabowo dan beberapa jenderal lain, Prabowo hanya bertanggung jawab mengamankan 9 orang pada saat itu. Yang lain-lainnya bukan tanggung jawab aja Prabowo, tapi dia telan aja itu semua sendiri seolah-olah itu punya dia. Karena dia nggak mau menghancurkan institusi kan. Ya kan? Kan jenderal pada saat itu bukan cuma Prabowo, jenderal kan banyak. Jenderal itu banyak, masa suatu orang jenderal aja yang mau jadi pesakitan, jenderal-jenderal lainnya selamat. Jenderal-jenderal itu ada di berbagai macam partai sekarang. Ada di PDIP juga. Jenderal-jenderal pada zaman Orde Baru itu. Jadi seolah-olah dosa ditimpakan ke Prabowo semua. Cuman menurut saya hari ini itu kita memang harus clear aja. Ya, memperdebatkan, jangan insinuatif lah. Orang-orang jangan segampang itu mengaitkan semua dosa ke orang ini. Ngapain? Kayak gitu. Walaupun kita bisa berdebat lah. Nah, pertanyaan paling mendasar saya gini. Pak Prabowo kan baru dalam kekuasaan kan baru 5 tahun. Sebelumnya belasan tahun, baru 5 tahun. Sebelumnya kan Pak Prabowo nggak diapa-apain. Kalau benar Pak Prabowo ini berdosa nih, saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau melakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk membela biju tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis goyang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Kalau saya menang, saya gulung Pak Prabowo misalnya. Kalau saya menang, saya hukum Pak Prabowo, berani nggak? Karena kalau itu nggak sampai di ujung kepastian, Anda hanya akan jadi goreng-gorengan ini untuk jadi senjata untuk menyudutkan orang aja. Sementara Anda juga nggak akan melakukan apa-apa. Anda nggak akan menegakkan apa-apa juga. Posisi moral Anda, saya pertanyakan, kalau Anda, capres Anda nggak akan melakukan apa-apa juga terhadap Pak Prabowo kalau dia menang. Ini hanya untuk gorengan politik aja. Untuk jualan politik aja. Saya yakin kenapa Pak Prabowo tidak bersalah sekarang. Karena sekian presiden tidak melakukan apa-apa sama dia. Padahal bisa. Gus Dur nggak melakukan apa-apa. Ibu Mega sekalipun nggak melakukan apa-apa. Pak SBY yang misalnya taruh kan jenderal juga nggak melakukan apa-apa. Pak Jokowi juga nggak melakukan apa-apa terhadap dosa yang dituduhkan kepada Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Pendukung-pendukungnya ribut nih. Penjahat HAM lah, apa segala macam, tukang culik lah. Akan melakukan apa Anda kalau Anda menang? Biar jelas. Daripada ini cuma jadi senjata-senjata gorengan-gorengan politik aja, posisi moralnya sekarang dipertanyakan. Anda akan melakukan apa?